Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kami di sini akan menjelaskan iman kepada malaikat dan yang kedua tentang iblis, jin dan setan. 1. Sebagaimana asal kejadian manusia dari tanah, maka asal kejadian malaikat adalah dari nur, dan asal kejadian jin dari nyalanya api. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah bersabda, dijadikan malaikat itu dari nur, dan dijadikan jin dari nyalanya api, dan dijadikan Adam dari apa yang disifatkan bagi kamu. Hadis riwayat Muslim. Untuk membedakan antara jin dan malaikat mengenai hakikatnya, maka perlu diketahui atau definisi dari tiap-tiap kedua makhluk tersebut. Adapun malaikat menurut apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Tahir Al-Jazari dalam Al-Jawahiru Al-Kalamiyahnya pada halaman 15, yaitu mereka adalah zat-zat yang halus dijadikan dari nur, mereka tidak makan dan tidak minum, dan mereka itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan mereka, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mengenai jin, kita ketahui bahwa jin itu adalah makhluk yang berasal dari nyalanya api, tetapi kita perlu sedikit mengenai hakikatnya sebagaimana dikatakan oleh As-Sayyid Alawi bin Ahmad Asghaf dalam kitab Al-Kaukabu Al-Ajuj halaman 152. Dan adapun zat-zat jin itu yaitu zat-zat yang halus sebangsa hawa yang dapat berubah-ubah bentuk dengan bentuk yang berlain-lainan, dan dapat nyata daripadanya perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh, sebagai dari mereka ada yang beriman dan ada yang kafir, ada yang taat dan ada yang durhaka. Adapun iblis, apabila dipandang dari sudut lafadznya adalah mustaq, yaitu isim yang memiliki makna yang berbeda dari kita pembentukannya. Dari ablasa, iblasan yang maknanya yaitu berputus asa. Kalau Nabi Adam alaihissalam adalah bapak dan asal dari manusia, maka iblis ini adalah bapak daripada bangsa jin. Imam At-Tabari dari Al-Hasan ia berkata, tidaklah iblis itu dari jenis malaikat sekejap mata pun, dan sesungguhnya dia itu asalnya jin sebagaimana Adam asalnya manusia. Adapun mengenai ayat perintah sujud kepada para malaikat lalu dikecualikan iblis, bukan berarti bahwa iblis itu sebangsa dengan malaikat, karena adat istina atau pengecualian itu mungkati, artinya mustasna, tidak sejenis dengan mustasna minhu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan bahwa iblis sejenis malaikat, hanya serupa dinyatakan. Selanjutnya mengenai setan adalah mufrad dari kata syayatin. Mengenai apa makna dan asal usul kata setan, Asy-Syaikh Ahmad Asy-Syawi dalam tafsirnya pada juz ke-1 halaman 5 mengatakan, dan lafaz setan itu asalnya dari syaitana, artinya jauh dari rahmat. Juga dikatakan berasal dari kata syata dengan makna ihtaraqah, artinya terbakar, dan setan ini nama bagi tiap-tiap yang durhaka dari bangsa jin dan bangsa manusia. Dengan keterangan ini dapat kita pastikan bahwa setan itu adalah sifat dan ia tidak diberi bentuk atau asal tertentu. Jadi jin yang sifat durhaka dialah setan. Demikian pula manusia, jika ia bersifat durhaka maka ia bersifat setan. Terkadang kata setan itu dipakai untuk iblis, terkadang juga dipakai untuk sifat-sifat kedurhakaan daripada jin ataupun manusia. Dalam surah An-An'am 6 ayat 112 dijelaskan, dan demikianlah telah kami jadikan yang bagi tiap-tiap nabi itu musuh-musuh berupa setan, yang terdiri daripada manusia dan jin, yang membisikkan setengah mereka itu kepada setengahnya akan kata-kata yang dihiasi sebagai tipuannya.
setan manusia itu terkadang teman kita, istri kita, anak-anak kita yang merongrong kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang kita sendiri menjadi setan wal Allah. Izubillah, dan ini merupakan yang dimaksudkan oleh Mang Epeng dalam memberikan definisi tentang setan manusia. Dia berkata, huluna segede barang, awakna segede munding, huluna aya di urang, awakna aya di kuring. Artinya, kepalanya sebesar udang, badannya sebesar kerbau, kepalanya ada di udang, badannya ada pada diri kami. Dalam hal ini setan manusia, Malik bin Dinar pernah berkata, sesungguhnya setan manusia itu lebih hebat atasku daripada setan jin. Maksudnya, bila aku berlindung kepada Allah, berlalu daripada aku setan jin. Sedangkan setan manusia itu datang kepadaku, maka menyeret aku kepada segala kemaksiatan. Mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.